Ini kemarin saya sudah jelaskan belum ya? Belum. Oke. Belum ya. Jadi gini, ketika kita belajar tentang mekanika awal-awal, ya kan, yang kita pelajari itu adalah transformasi Galileo ini, ya. Relativitas Galileo itu biasanya kalian sebut gerak relatif. Kalau kalian pernah belajar di kelas 10, masih ingat nggak tentang gerak relatif? Jadi sebenarnya kita yang bergerak terhadap bumi atau bumi yang bergerak terhadap kita, ya. Sudut pandangnya kan bisa seperti itu. Atau misalnya ketika belum itu saya beri contoh seperti ini. Ketika Riko berlari ke arah saya, jadi ketika belum ya. Jadi misalnya nih, Pak Eko berlari ke arah Riko dengan kelajuan 3 meter per second. Kemudian Riko berlari ke saya dengan kelajuan 4 meter per second. Nah, kalau kita lihat dari gerak relatif, kalau misalnya kerangka acuannya itu adalah saya, maka menurut saya Riko itu bergerak dengan kecepatan berapa? Jadi saya berlari ke arah Riko, Riko juga berlari ke arah saya. Menurut kerangka acuan saya, Riko itu berlari mendekat ke arah saya itu lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Nah, logikanya berarti Riko itu seolah-olah kalau saya dianggap sebagai kerangka acuan yang diam, Riko berlari ke arah saya dengan kecepatan berapa? 4 tambah 3, jadi 7 meter per second. Nah, ini yang dinamakan gerak relatif. Ya. Dari mana kerangka acuannya dilihat? Itu transformasi Galileo itu dipakai di dalam prinsip relativitas klasik ini, ya. Karena dia hanya berkaitan dengan hukum-hukum gerak Newton, ya. Nah, untuk masalah tentang perambatan gelombang elektromagnetik atau cahaya, ini tidak bisa ditinjau dari prinsip ini karena akan rancu, nanti akan muncul, akan saya perlihatkan nanti ya. Prinsip relativitas Galileo itu dibangun berdasarkan 2 postulat. Yang pertama itu waktu itu adalah besaran mutlak, ya. Mau di Amerika, mau di sini itu waktunya dianggap sebagai mutlak, tetap, ya, waktunya sama, ya. Di sini maupun di Jupiter itu waktunya sama, ya. Ini untuk prinsip dari relativitas Galileo, ya. Kemudian yang kedua, hukum-hukum gerak Newton itu tidak berubah bentuk. Ya, jadi artinya hukum-hukum gerak itu berlaku dimanapun. Ya. Nah, ini contohnya tadi. Kereta api bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, ada kereta api geraknya 60 km per jam. Kemudian di dalamnya ada seorang penumpang kereta itu berjalan dengan kecepatan 6 km per jam searah dengan kereta. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat misalnya ini kereta, kemudian saya di dalamnya itu saya berjalan juga dengan kecepatan 6 km per jam. Yang pertama keretanya berjalan, saya juga berjalan di dalam kereta. Nah, orang yang melihat di luar kereta atau di tepi rel, dia akan melihat seolah-olah atau secara relatif penumpang itu bergerak dengan kecepatan berapa? Kecepatan berapa? Ya, berarti kalau dilihat kan ini ada kereta berjalan dengan 60 km, dalamnya orang berjalan 6 km, ya. Jadi gerak orang ini secara relatif itu kecepatannya 66 km. Dilihat dari orang yang ada di luar kereta. Paham? Ini adalah prinsip dari transformasi Galileo. Tapi tidak akan berlaku itu ketika kita masuk ke fisika modern ya, ke benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ya. Kenapa tidak? Menurut Einstein, postulat Einstein, kecepatan cahaya itu tetap. Logikanya gini. Jadi waktu itu si Einstein itu membuat eksperimen imajinasi, ya. Eksperimennya dalam pikiran. Bayangkan cahaya itu seperti kereta tadi, ya. Kecepatan cahaya berapa? Kecepatan cahaya C itu berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya. Bayangkan tadi, cahaya itu seperti kereta. Dan si Einstein itu membayangkan dia ada di atas kereta tadi, di atas cahaya, menaiki cahaya tadi. Ya. Nah, bayangkan kalau kereta ini, atau cahaya ini tadi, dianalogikan sebagai kereta, kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8.
Kemudian orang yang ada di atas cahaya tadi atau dalam cahaya itu bergerak dengan kecepatan 6 km per jam. Apakah kecepatannya itu menjadi C atau 3 kali 10 pangkat 8 ditambah 6? Menurut transformasi Galileo itu mungkin, ya. Tetapi menurut Einstein tidak ada benda di di tata surya kita atau di dunia ini yang punya kecepatan di atas kecepatan cahaya. Jadi nggak mungkin istilahnya 3 kali 10 pangkat 8 tambah 6 km per jam. Itu tidak mungkin, ya. Atau misalnya ginilah, kalian bayangkan Enrico datang ke saya dengan kecepatan C. Siapa? Nico. Sorry. Nico. Enrico itu siapa? Nico berjalan ke saya dengan kecepatan cahaya, ya, C. Kemudian saya juga berjalan ke arah dia dengan kecepatan C. Logikanya, menurut kerangka acuan saya, Nico itu bergerak ke saya dengan kecepatan berapa? 2C. Nah, menurut Einstein tidak mungkin. Karena tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ya. Terus, itu kan teori, ya. Nah, akibatnya apa ketika benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya? Jadi belum melampaui, ya. Artinya sampai sekarang tidak ditemukan benda yang bisa melampaui kecepatan cahaya, tapi mendekati bisa. Misalnya elektron yang dipercepat. C. Kecepatan cahaya itu maksudnya apa ya? Ya, jadi cahaya itu sampai bergerak. Ini nanti kita akan lihat. Partikel pembawa cahaya itu adalah foton, ya, partikel cahaya, ya. Kalau kalian tahu, ya, foton itu kalau menurut teori Einstein, ya. Jadi cahaya itu punya dua sifat. Yang pertama itu gelombang, yang kedua adalah partikel, ya. Kalau gelombang itu energinya sampai ke kita. Ya, kalau kita lihat kan, kalau gelombang itu butuh medium perantara buat sampai ke kita, ya kan? Nah, sedangkan nanti kita akan lihat, nanti akan terjawab di sini, ya. Kita lihat dulu transformasi Galileo yang di rumah, paham? Yang tadi yang dijelaskan tentang transformasi Galileo. Edward, Aldi? Yang Galileo yang mana, Pak? Yang ini yang baru saja dijelaskan, yang transformasi Galileo, gerak relatif. Bisa, masih bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tadi tentang percobaan Michelson-Morley, ya. Dulu para fisikawan tuh menganggap bahwa cahaya itu adalah gelombang cahaya, ya. Kita kalau lihat dari sejarahnya itu ada Thomas Young itu melihat bahwa cahaya itu bisa mengalami difraksi, kemudian bisa dipantulkan, ya. Kita pelajari di optik misalnya, ya. Bahwa dia membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang, ya. Bedanya gelombang sama partikel, kalau gelombang itu dia melintasi ruang, tapi kalau partikel itu dia ada dalam ruang, ya. Oke, dulu tuh gini, para ilmuwan tuh percaya bahwa gelombang berjalan itu perlu medium. Nah, medium cahaya untuk menjalar itu mereka menamakannya ether, ya. Beda dengan istilah kimia. Jadi ether itu adalah medium perambatan cahaya. Jadi seolah-olah dulu membayangkan bahwa bagaimana cahaya itu bisa merambat. Jadi gelombang cahaya itu bisa merambat, pasti ada yang namanya ether ini, ya. Jadi medium perambatan cahaya memang tidak terlihat, ya. Bayangannya dulu seperti itu. Jadi di udara ini ada yang namanya ether, ya. Nah, itu malah jadi batu sandungan dalam fisika, ya. Ether ini ternyata ketika dibuktikan dengan percobaan Michelson-Morley ini yang disebut dengan interferometer ini, ya, itu tidak ada ether itu. Bayangannya gini, cahaya itu dilewatkan melalui sebuah lensa, ya. Ketika melalui sebuah lensa ini maka akan ada perbedaan
cahaya ini ya, yang bergerak ke atas dan ke bawah, ya. Kalau ada perbedaan kan berarti artinya ada jarak, dan nanti sampainya kembali lagi itu akan beda, ya. Ternyata ini membuktikan bahwa di sini tuh ether itu tidak ada, dan cahaya itu sama dalam semua arah, ya, tidak tergantung dari gerak bumi, ya. Jadi anggapan ilmuwan zaman dulu itu runtuh gitu loh. Ternyata tentang ether ini tidak terbukti ada gitu loh. Ya, ether itu tidak ada gitu loh. Nah, efeknya apa? Efeknya ini meletakkan dasar untuk si Einstein tadi menetapkan dua postulat, ya. Sampai sini sudah? Ya. Nanti kalian bisa sambil search ya, kalau mau sambil dicari, ya. Ini si Michelson Morley, kemudian tadi ether dan sebagainya, ini menjadi batu sandungan dalam fisika, ya. Nah, akhirnya Einstein itu mengemukakan adanya ini relativitas khusus yang membahas tentang kerangka acuan yang lain, ya. Jadi teori relativitas khusus ini didasarkan pada dua postulat Einstein. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan, ya. Kemudian yang kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan yang sama, ya. Jadi cahaya itu merambat pada ruang hampa itu kecepatannya sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second, ya. Tidak bergantung untuk pada gerak sumber cahaya ataupun pengamatannya. Jadi intinya gini, ada yang salah nih. Ternyata cahaya itu merambatnya sama, ya. Berarti tadi gimana dengan peristiwa yang tadi, gerak relatif tadi, ya. Berarti kalau ketika saya bergerak ke Riko dengan kecepatan cahaya dan Niko bergerak ke saya dengan kecepatan cahaya, apakah kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan cahaya? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Terus harus gimana? Nanti kita akan bahas itu, masalah tentang kecepatan, ya. Nah, efeknya apa? Kita butuh alat lain, ya, alat lain yang bisa mewadahi teori relativitas ini, ya. Nah, sebelumnya si Loren itu juga ilmuwan. Kalau kalian pernah nanti coba di search juga, ilmuwan Stovia. Jadi di situ tuh ada ilmuwan-ilmuwan terkenal. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Yang ada foto, kemudian di situ ada ilmuwan, ada Marie Curie, kemudian di situ ada Schrödinger, ada Einstein, ada Bohr. Yang ilmuwan semua ya Pak, yang penemu? Ya, yang di Stovia itu tahun berapa itu? Awal abad 19, ya. Di situ ada saya, enggak ya. Jadi ada pada duduk itu, ya. Loren itu dia di atasnya Einstein, ya. Ya, artinya lebih tua ya. Jadi dia seperti dia ilmuwan ini, listrik magnet juga. (198) ya, Budi Utomo ya. Beda ini tapi mungkin ya beda istilah ya. Benar ada kan? Benar kan Sofia? Ya kan? Nah, Loren ini dia punya dia membuat transformasi itu mengimplikasikan bahwa pengamat yang bergerak dengan kecepatan berbeda bisa mengukur jarak yang berbeda, selang waktu yang berbeda, bahkan urutan kejadian yang berbeda, tetapi selalu sedemikian rupa sehingga laju cahaya itu nilainya sama, ya, dalam semua kerangka acuan inersia. Kekakaran laju cahaya atau laju cahaya yang tetap ini adalah salah satu postulat dari relativitas khusus ini, ya. Jadi cahaya itu tidak dipengaruhi oleh kerangka acuan. Nah, untuk memahaminya, ini berhubungan dengan relativitas khusus Einstein, ya. Dia alatnya itu sudah ditemukan dulu oleh Loren ini, namanya transformasi Loren ini, untuk memahami relativitas Einstein, ya. Jadi kita perlu menyesuaikan alatnya, ya, tidak menggunakan Galileo, tetapi menggunakan relativitas khusus Einstein.
Jadi maksudnya gini, nah ketika dua benda bergerak ke saya tadi dengan kecepatan yang mendekati cahaya, maka yang berubah itu bukan kecepatannya tadi, ya. Tetapi yang berubah di sini bisa berubah adalah jaraknya itu bisa berubah, ya. Kemudian waktunya juga berubah. Padahal tadi menurut Galileo itu waktu itu mutlak, waktu itu tetap. Nah, saya lebih jelaskan, nah ini yang dinamakan transformasi Lorentz. Ya, nanti kalau kalian mau belajar matematika, saya nggak akan jelaskan semuanya ya. Jadi intinya seperti ini, transformasi Galileo tentang waktu dan kecepatan yang konstan tadi itu tidak cocok dengan postulat Einstein, gagal ya. Transformasi Galileo itu berlaku untuk kecepatan yang rendah. Kalau seperti tadi masih bisa ya, kecepatan 3 meter per second, kemudian sampai misalnya 200 km per jam itu masih bisa. Tetapi dengan kecepatan yang tinggi ini mulai tidak berlaku. Hukum-hukum fisika itu mulai tidak berlaku ya pada saat dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ya. Silakan. Makanya perlu ada transformasi lain ya. Nah, ini namanya konstanta Lorentz, ini gamma sama dengan 1/(1 per V kuadrat per C kuadrat. Ya. Ini dinamakan konstanta Lorentz, ya. Oke, akibat dari relativitas khusus ini apa? Ya. Kalian boleh catat yang ini saja. Kalau ini nanti kalian bisa cari penyelesaiannya juga kalau mau cari di YouTube ada. Sudah? Si Davin udah? Boleh. Tapi kalau mau nulis nggak apa-apa. Ya. Sudah, makasih. Nah, akibat dari relativitas ini apa? Yang pertama itu adalah dilatasi waktu. Dilatasi itu adalah pemekaran, pemendekan, ya. Pemendekan waktu itu adalah, pemekaran itu benar ya. Dilatasi atau pemekaran waktu, pelambatan waktu, maaf, bukan pemendekan, tapi pelambatan waktu itu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu itu tidak mutlak. Jadi menurut Einstein, waktu itu tidak mutlak. Ya, jadi ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, itu waktu itu akan dilihat dengan sudut pandang yang berbeda, tidak tetap. Ya, nanti kita akan lihat. Selang waktu yang diukur oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Pelambatan waktu atau dilatasi waktu itu dapat dihitung dengan rumus ini. Delta T sama dengan delta T0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Atau sama dengan gamma kali delta 0. Ya, delta T0. Gamma itu kan tadi 1/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya kan? Berarti gamma kali delta 0 itu berarti delta 0 kali 1/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, ini ya. 1/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Di mana delta 0, delta T0 itu adalah waktu sejati. Waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Sedangkan delta T itu adalah waktu relatif. Waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Ya. Jadi waktu itu akan relatif, dilihat dari mana sudut pandangnya. Ya. Padahal tadi kan kalau menurut transformasi Galileo, waktu itu mutlak. Sampai sini bisa dipahami? Oke, saya beri contoh nih. Ini sudah ada hitungannya ya, saya delete aja lah. Sebentar, biar kita bisa ngerjakan bareng. Oke. Saya pikir sampai sini cukup lah. Sebentar. Nah, oke, saya lihat lagi yang dilatasi waktu.
Yuk. Ini rekan-rekan peristiwanya. Yang di rumah terlihat PPT-nya? Terlihat, Pak. Oke, makasih. Terlihat, Pak. Ya. Sebuah lampu di atas gunung itu menyala setiap 2 second dilihat oleh pengamat yang diam. Saya gambarkan peristiwanya. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi misalnya ini gunung, ya kan? Kemudian di atas ini ada menara atau tower, ya. Dia ada lampu dan menyala setiap 2 second. Kelihatan. Ya, sebentar. Hapus dulu berarti ya. Kuning, oke. Kuning. Kelihatan? Oke. Nah, misalnya di atas gunung itu ada menara BTS atau menara tower. Dia punya lampu yang berkedip setiap 2 second. Ya, waktu 2 second dilihat oleh orang yang diam di bawah gunung. Ya. Oh, waktu setiap 2 second lampu ini menyala. Tetapi ketika ada UFO yang sedang bergerak, ya, UFO atau pesawat luar angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, jadi mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan melihat lampu ini berkedip tidak 2 second. Ya, karena ada tadi pelambatan waktu tadi. Ya. Jadi UFO ini akan misalnya alien yang di sini akan melihat cahaya ini berkedip tidak 2 second sekali. Ya. Kita coba lihat yuk, kita hitung bareng-bareng dengan rumus tadi, ya. Tadi kan delta T itu kan sama dengan gamma kali delta T0. Delta T0 ini adalah waktu yang dilihat oleh pengamat yang diam, 2 second. Oke. Kecepatan UFO itu adalah 0,8 kali kecepatan cahaya. Ya, mendekati kecepatan cahaya ya, yang baca. Nah, kita akan lihat yuk. Berarti kan ini delta T sama dengan gamma itu kan seper ya. Seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Benar? Kita masukkan delta T0 itu adalah waktu yang dilihat oleh pengamat yang diam. Ini adalah delta T0. Ya. Berarti adalah 2 second dibagi dengan 1 min V kuadrat. V itu adalah kecepatan dari UFO ini, 0,8 dikuadratkan, C dikuadratkan per C kuadrat. Ya, ini tadi kan konstanta Lorentz ya. 0,8 dikuadratkan berarti 2 per akar 1 min 0,64 ya, C kuadrat per C kuadrat. Benar? Benar? Nah, C kuadrat ini bisa kita coret. Ya kan? 1 kurangi 0,64. 0,36 ya. Akar dari 0,36 0,6. Jadi sama dengan 2 kali dibagi 0,6 kan sama saja dikali 10 bagi 6 ya. 2 kali 10 bagi 6, 20 bagi 6 3,33 second. Ya, jadi UFO ini akan melihat bahwa cahaya yang berkedip itu akan bukan 2 second, tapi 3,3 second. Terlihat bahwa di sini bahwa waktu itu tidak mutlak. Ya. Bisa dipahami? Nah, peristiwa ini, contoh itu kalau kalian nonton film Interstellar, ini ada di situ, ya. Jadi, saya udah cerita belum ya? Saya udah cerita nih. Jadi kalau di film itu tuh ada lubang hitam yang ada di dekat Jupiter, ya. Kemudian ada astronot yang ke sana, dia masuk ke lubang hitam itu, kemudian dia masuk ke salah satu planet yang 1 hari di bumi atau 1 jam di bumi itu bisa beberapa tahun di sana.
Ya. Artinya waktu itu tidak mutlak. Bisa dipahami nih rekan-rekan. Jadi waktu dia kembali itu anaknya yang dulu kecil udah tua. Ya. Nah, ini ada yang namanya teori astronot kembar. Ya, twin astronot. Kalian bisa cari juga di bukan Upin Ipin. Twin astronot. Coba kalian bisa cari sambil cari kalau mau, ya. Teori astronot kembar, dan ini kemarin dibuktikan juga. Jadi ketika ada dua astronot, yang satu tinggal di bumi, kemudian yang satu lagi naik pesawat ruang angkasa, kemudian balik lagi ke bumi, maka akan ada perbedaan usia. Ya, yang balik lagi itu akan lebih muda daripada yang tetap ada di bumi. Ya. Kemarin ada dua astronot itu yang sudah dibuktikan teori ini, ya. Enggak, atau siapa? Bukan di Mars. Kalau dari cerita Interstellar itu dia ada di planet lain yang dia bisa 1 jam di bumi, itu bisa beberapa tahun atau beberapa hari di sana. Seolah-olah gitu, karena tadi akibat dari dilatasi waktu. Jadi kalau di situ adanya lubang cacing atau lubang hitam. Jadi sebenarnya lubang hitam itu bukan lubang yang benar-benar hitam gitu, tapi gambaran di mana waktu dan ruang itu menjadi apa ya istilahnya tuh? Karena cahaya itu tidak bisa keluar dari lubang hitam itu, ya. Nanti kalian bisa sambil cari informasi itu. Intinya bahwa relativitas tadi bisa menyebabkan adanya pemuluran atau pelambatan waktu. Ya, kalian bisa cari tadi tentang twin astronot, kemudian itu sudah dibuktikan juga sama NASA kemarin, walaupun beda selisihnya hanya beberapa second ya, karena butuh kecepatan yang tadi mendekati kecepatan cahaya. Sampai sini dulu rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Nah ini tidak bisa dipahami ya. Jadi ketika adanya dua pengamat, yang satu diam, yang satu bergerak, itu akan mengalami waktu yang berbeda ternyata. Ya ini ya, kecepatannya mendekati cahaya. Ini kan berarti artinya waktu itu tidak mutlak. Mutlak itu artinya mau dilihat saya, mau dilihat ini itu sama. Tapi ketika mendekati cahaya ternyata waktu juga tidak mutlak gitu. Dia mengalami pelambatan. Ya. Oke. Ini yang tentang dilatasi waktu. Kemudian akibatnya apa lagi teori relativitas Einstein ini? Yang kedua itu adalah kontraksi panjang. Ya, benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, ya itu akan mengalami pemendekan atau penyusutan atau mengalami kontraksi. Ya, panjang itu adalah jarak dua titik yang diukur. Pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur berbeda, ya kan? Sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan, maka dampaknya itu adalah pemendekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif, ya. Pemendekan panjang disebut dengan kontraksi panjang dan mengikuti persamaan ini. L sama dengan 1/L0 kali per gamma. Ya, kalau tadi kan waktu gamma dikalikan delta 0. Kalau ini seper gamma kali L0. Ya. Seper kan jadinya ini kan gamma kan seper akar V1 min V kuadrat per C kuadrat. Seper kan sama dengan seper gamma ya ini. Jadi sama dengan ini sendiri ya. Jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali L0. Di mana L0 itu adalah panjang mula-mula atau panjang sejati, ya, atau panjang ketika benda itu diam. Sedangkan L itu adalah panjang relatif, ya, ketika benda itu bergerak. Ya, jadi gambarannya akan beda ketika misalnya tadi bicara tentang flash tadi ya, flash bergerak mendekati kecepatan cahaya misalnya ya. Nah itu yang dilihat itu akan beda karena panjangnya itu akan mengkerut ya, istilahnya apa ya? Akan mengalami kontraksi.
ya, benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya akan berubah. Ya. Oke, saya beri contoh. Nih. Superman itu mempunyai tinggi 180 cm. Ya, dia terbang secara horizontal. Dia terbang lurus, ya. Saya gambarkan aja biar punya gambaran lah. Jadi ini Superman. Ya. Ini sayapnya. Dia panjangnya itu adalah, waktu diam diukur tingginya itu adalah 180 cm. Jadi ini adalah delta L0, itu adalah 180 cm atau 1,8 meter ya. Nah, dia bergerak mendekati kecepatan cahaya 0,8 kali C. Ya. Oleh pengamat yang diam di sini, ya, tinggi Superman ini tidak lagi menjadi 1,8 meter. Ya. Tapi mengikuti tadi yang relatif tadi ya. Rumusnya berarti L sama dengan per gamma kali L0 ya, atau delta L ya, atau sama dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat kali delta L0. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1 min kecepatannya 0,8 C berarti 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat kali 1,8 ya. Akar dari 1 min 0,8 C kuadrat C dikuadratkan jadi 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Benar? Kita coret kali 1,8 berarti ini menjadi 1 kurangi 0,64 akar dari 0,36 ya kali 1,8 atau ya kenapa? Benar kan? Benar? Kali 18 per 10. Berapa jadinya? 18 kali 6? 108 ya. 108 bagi 100, 1,08 meter. Jadi, oleh pengamat yang diam, ini apa namanya? Superman ini panjangnya hanya 1 meter. Ya kan? Padahal waktu diam, kecepatannya waktu diam itu adalah 180 cm. Ya, atau 1,8 meter. Tapi ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya berubah. Dia mengalami kontraksi panjang. Ya. Slide yang sebelumnya. Nah. Ini. Ya, silakan. Sudah? Dapat Tobias? Oke. Ya. Jadi benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami kontraksi panjang atau dia mengalami pemendekan, ya panjangnya berubah. Ya. Nah, sebenarnya makanya yang dilihat oleh The Flash segala itu kan jadi akan beda harusnya loh. Karena kecepatan butuh waktu kita itu melihat, karena bagaimana proses kita melihat. Ada cahaya mantul ke benda, benda itu ke mata kita. Ya kan? Itu proses melihat kan harus ada pantulan dari benda itu ke mata kita, ya. Sedangkan kita bergerak mendekati kecepatan cahaya kan sudut pandangnya akan berbeda. Ya. Samuel paham? Oke. Terus akibat yang ketiga dari relativitas itu yang akan mengalami masa relativistik, yaitu masanya berubah, ya. Hah? Ini ngapain sih? Hah? Dia. Nah, efek ketiga dari relatif ini, apa gerak relatif atau relativitas Einstein ini adalah
massa itu juga mengalami perubahan, ya. Berdasarkan pada teori relativitas, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam, ya. Nah, massa relatif ini mengikuti persamaan M sama dengan gamma kali M0. Ya, ini kayak waktu tadi ya. Jadi, dia akan semakin besar, ya. Massa yang bergerak mendekati sebuah benda ketika bergerak mendekati cahaya, mendekati kecepatan cahaya, massanya akan bertambah, ya. Nah, ini yang artinya tadi tidak mungkin benda itu bergerak melebihi kecepatan cahaya, ya. Karena massanya akan bertambah, ya. Bertambah secara relativistik, ya. Ada yang tahu elektron? Elektron itu berapa massanya? Massa elektron? Ingat nggak? Lupa, Pak. 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya, kilogram. Nah, itu akan berubah, ya. Dia akan bertambah ketika mendekati kecepatan cahaya, ya. Nah, ini contohnya. Kalian tahu, kalau kalian lihat di tabel tuh saya biasanya buat di tabel kimia itu kan ada massa elektron, kemudian massa proton berapa. Massa foton. Foton tahu kan? Partikel cahaya. Coba kalau kalian lihat di tabel, saya dulu sering lihat, massa foton ketika diam itu 0. Foton itu tidak bermassa ketika dia diam. Ya, massa diam. Tetapi ketika dia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia akan punya massa. Ya. Coba kalian sambil lihat, searching massa foton. Ya, karena foton itu kan partikel cahaya, jadi dia selalu bergerak. Dan ya tadi, ketika kita lihat, ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka akan ada massanya itu akan bertambah menjadi lebih besar. Ya. Iya, massanya jadi lebih besar, bukan berat badan loh. Berat itu hubungannya dengan gravitasi, M kali G. Tapi massa itu intensitas jumlah molekul segala, ya. Jadi massanya lebih besar dibandingkan massa diam. Nah, makanya ada massa diam dan massa bergerak. Jadi elektron ini juga punya massa bergerak misalnya, tergantung kecepatannya berapa. Oke. Nah, ini akibat juga tadi massa tadi, ada massa relatif tadi. Ini akan merubah juga, akan ada energi, ya. Energi relativistik, ya. Jadi menurut Einstein, itu energi itu merupakan hasil perkalian dari massa kali kuadrat kecepatan cahaya. Jadi E sama dengan, ini persamaan yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat, ya kan? Jadi sebenarnya ada yang namanya massa diam. Jadi elektron itu punya energi diamnya. Berarti misalnya massa elektron ya massa elektron ketika diam. Ya, ini massa diamnya. Ya. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi itu adalah hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak atau E sama dengan mc kuadrat. Sehingga terdapat kesetaraan antara hubungan antara massa dan energi. Ya. Menurut Einstein itu massa itu setara dengan energi, ya. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa dan energi Einstein, ya. Persamaannya ini E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Yang dimaksud dengan E0 itu adalah energi diamnya, ya, energi diam. Sedangkan ketika kita lihat energi waktu bergerak, itu E berarti kita harus gunakan tadi konstanta Lorentz tadi, ya, berarti menjadi gamma kali E0, ya, sama dengan gamma kali M0 C kuadrat atau MC kuadrat. Ya. Dengan demikian energi kinetik partikelnya, jadi kalau kita lihat energi total itu berarti ada energi diam dari partikel sendiri, karena kita anggap bahwa partikel itu punya massa dan massa itu mempunyai energi, ya. E0 ditambah dengan energi kinetiknya, ya.
Jadi energi total itu sama dengan E0, itu energi diam partikel, ditambah dengan energi kinetiknya. Ya. Dengan demikian, energi kinetik partikel yang bergerak relatif atau mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya. Ya, kalau kita mau nyari berapa sih energi kinetik partikel yang sedang bergerak misalnya, berarti EK ini kan sama dengan energi total dikurangi dengan energi diamnya untuk mencari energi kinetiknya saja. Ya. Bisa dipahami? Oke, nanti saya berikan contoh. Nah, kalau dalam partikel itu biasanya energi itu bukan dalam joule, ya. Jadi kalau dalam partikel itu energi itu dalam elektron volt, ya. 1 elektron volt itu berapa joule? Atau 1 joule berapa elektron volt? Hah, berapa? Bukan 9,02 itu konstanta apa? 0, coba cariin 0,642 kalau nggak salah. Kali 10 pangkat 18 min 18 atau joule elektron volt. Benar? Coba tolong dicekkan. 1 joule berapa EV elektron volt? Ya, 0,642 kan? Iya. Nah, ini adalah kalau kita mau rubah ke 1 joule ke EV, kalau dibalik 1 EV ke joule, 1 EV berapa joule? Pasti minus, anak kecil. Biasanya kalau untuk partikel itu ukurannya adalah EV, elektron volt. Berapa? 1 EV berapa joule? Tolong dilihat sambil lihat. 1 elektron volt berapa joule? 1,6 602 kali 10 min 16 joule. 19 joule. Benar ya? Ini kan sebenarnya kayak muatan elektron. 1,6 kali 10 min 19 kan muatan 1 elektron kan? Ya. Oke, saya beri contoh lah ini. Elektron bergerak dengan kecepatan seperempat C, ya, atau seperempat dari kecepatan cahaya. Hitunglah energi total dan energi kinetik elektron dalam satuan IV, ya, elektron volt. Energi total dan energi kinetiknya yang kita mau lihat. Nah, untuk melihat energi total kan berarti tadi sama dengan gamma kali E0 kan? Benar? Halo rekan-rekan. Berarti E0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Di mana E0 itu adalah massa elektron saat diam dikali C kuadrat. Ya, per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yuk kita hitung bareng-bareng. Massa dari elektron itu kan massanya, massa diamnya itu adalah berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31. Boleh sambil dicek. Kalian bisa cek kan massa elektron waktu diam itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Bener ya? 9,11 lah. Bener? Bener? Oke. C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Benar? Dibagi dengan 1 min V kuadrat 0,25 kuadrat 0,25 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Ya. Yuk kita hitung dulu. Ini 9,1 kali 3 dikuadratkan. 9 ya. 9 kali 9,1 8,2 ya. Kita bulatkan aja ya. Benar?
82 ya. 9,1 kali 9 coba. 82 ya. 82 kali 10 pangkat, ini min 31, ini 16. 16 ditambah 31, min 15 ya. Per akar dari 1 min, ini jadi 0,25 dikuadratkan jadi 0,0625 ya. Benar? Yuk. Dibuletin aja. 81,9 boleh. Oh. 81,9 atau 82 ini saya buletin biar gampang. Ini C kuadrat, ini C kuadrat. Coret ya. Ini berarti kita hitung, ini berarti menjadi 82 kali 10 pangkat min 15 per akar dari 1 kurangi 0,0625 akar dari 0,993 ya. 93-an ya. Benar nggak? 1 kurangi 0,0625. Tolong dihitung dong. 1 kurangi 0,06. 04 atau 0,3? 93 berapa? Dibulatin mau? 94. Boleh. Oke, dicari akar 0,94 berapa? Ada di akar ini. Ya nggak apa-apa kan, ada kalkulator. Hah, akar dari 0,94. Ya jangan dibulatin semuanya lah. 0,96. Berarti 82 kali 10 pangkat min 15 dibagi 0,96 ya. Tolong hitungkan 82 dibagi 0,96. 82 dibagi 0,96. 96 atau 97? Ya ada 96. 82 bagi 0,96 berapa? Berapa? 85,4 ini ya, kali 10 pangkat min 15 ya. Oke, nah ini satuannya dalam joule. Ya, 85,4 joule ya. Nah, kita bisa rubah dalam elektron volt juga. Ya, berarti energi totalnya ET kan sama dengan 85 atau ini biar gampang jadi 8,54 gitu ya. 8,54 kali 10 pangkat min 14 dikali dengan 1 joule itu sama dengan 0,642 kali 10 pangkat 18 EV ya. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 0,642 kali 10 pangkat 18 EV. Ini satuannya udah EV sekarang. Yuk, boleh dihitungkan. Berarti energi totalnya sama dengan 8,54 dikalikan ini 0,642. 8,54 kan? Kali 0,642. Berapa? 5 berapa? 5,48. Ini jadi berapa? 10 pangkat 4 EV ya? Ya. Nah, ini kita rubah menjadi, nah ini jadi 548 MeV ya. Santatar. 5,4. Ya udah gini aja lah. 5,48 kali 10 pangkat 4 EV. Ya, hapus dulu. Nah, ini dalam elektron volt. Nah, misalnya sekarang berapa energi diamnya? Energi diam itu energi ketika elektron itu tidak bergerak, ya. Berarti E0 kan sama dengan M0 kali C kuadrat. Berarti M0 itu adalah massa diamnya. 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali ini C kuadrat.
3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Ini kita udah hitung ya ini ya, kebetulan ya. Berarti sama dengan 82 kali 10 pangkat min 15 Joule. Nah ini kalau saya jadikan EV jadi berapa? 82 dikalikan dengan 0,642, tolong dihitungin. Kali 0,642. 52,6 kali 10 pangkat ini tadi 15 sama 18 ya. 3 ya. EV ya, atau sama dengan 5,26 kali 10 pangkat 4 EV. Ini adalah energi diamnya. Berarti bagaimana menghitung energi kinetik? Energi kinetik kan energi total dikurangi dengan energi diam. Jadi 5,48 dikurangi 5,26. Berapa? 5,48. Berapa? 0,22 kali 10 pangkat 4 EV. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi gini, prinsipnya aja bahwa elektron itu ketika diam dan ketika bergerak itu punya energi yang beda, ya. Jadi karena tadi hukum kesetaraan massa dan energi bahwa benda yang diam itu punya energi diam namanya, ya, energi diam. Kamu tiduran, kamu berenergi, gitu ya. Jadi makanya kenapa ada potensi untuk apa? Massa itu kan sama dengan energi. Kesetaraan antara E sama dengan MC kuadrat, bahwa massa itu setara dengan energi, ya. Nah, ini contohnya. Ya. Oke, yang di rumah bisa dipahami? Aldi? Pak Eko. Oke, terima kasih. Oke, kalau kalian paham, coba ini. Saya ambil 2 soal saja buat latihan. Ini silahkan. Yang pertama itu adalah tentang kontraksi panjang. Jadi benda bergerak dengan laju 0,6 C. Ya. Nah, bagi pengamat yang diam, panjang benda itu akan mengalami penyusutan sebesar berapa? Coba dihitung. Yang kedua, sebuah benda dengan massa diam 2 kg bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 6. Ya, jadi belum sampai kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, tentukan besar energi relatif benda tersebut. Energi totalnya. Ya. Silakan. Udah hari ini sampai ini aja, silakan di ini. 2 soal ini langsung dikerjakan saja. Makan apa? Sesuatu. Yang di rumah, ayo. Ini rumusnya cuma ada 4 ini, ya. Jadi prinsipnya ada ketika benda bergerak relatif itu bukan kecepatannya yang berubah, tetapi malah intensitas panjang, massa, waktu, energi itu menjadi berubah. Ya. Nah, untuk berikutnya tadi saya akan coba. Terus gimana Pak kalau tadi menjawab pertanyaan? Kalau yang paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya, ya. Bagaimana tadi prinsip tadi misalnya Riko bergerak saya dengan kecepatan cahaya, kemudian saya bergerak ke Riko dengan kecepatan cahaya, apakah kecepatannya menjadi 2 kecepatan cahaya? Berarti itu melanggar postulat Einstein, ya. Ternyata tidak seperti itu. Nah, besok kita akan melihat seperti itu. Terus kecepatannya jadi berapa? Ya. Kalau tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Kemudian kecepatannya jadi berapa? Yuk, silakan 2 soal ini aja. Terlebih dahulu. Biar lebih memahami. Ya memang semakin ke kelas 12, semakin kita belajar ini semakin sulit untuk dibayangkan, semakin abstrak. Ya. Tidak seperti waktu kita belajar di kelas 10, jadi bisa kita bayangkan. Ya. Tapi minimal dengan ini kalian bisa memahami cerita Flash itu, jadi kalau kalian nonton tuh agak nyambung gitu loh. Ya.
Ya, kamu. Tapi beberapa fisikawan misalnya, kalau kalian tahu Richard Feynman, dia bisa menjelaskan fisika dengan lebih sederhana. Waktu itu dia bisa mengetahui penyebab dari ulang-alik pesawat ulang-alik berapa itu yang mengalami kecelakaan. Ya mau nggak mau kita harus belajar dengan teori fisika kan, dia kesalahannya ada di sini. Jadi waktu dia udah terbang kemudian meledak. Richard Feynman. Ya di rumah sambil dikerjakan yuk. Coba 2 soal saja. Pak, yang nomor 1 0,8 bukan, Pak? Apanya? Penyusutan sebesar berapa persen kan berarti kalau seperti ini? 20% berarti ya, Pak. Ya, coba dikerjakan dulu. Silakan. Kemudian yang kedua itu bergerak dengan kelajuan 6 kali 10 pangkat 6. Ya, jadi belum sampai kecepatan cahaya. Ini berapa kali kecepatan cahaya? Berapa persennya dari kecepatan cahaya? Berapa C gitu loh. Odila mau langsung kerjakan di sini, silakan. Langsung kayak gitu. Sambil saya coba. Yuk. Apa? Makanya saya mencoba biar jadi gampang. Coba kalian langsung baca sendiri pasti bingung. Memang saya mencoba selalu menyederhanakan. Jadi gambarannya itu bisa dibayangkan gitu loh. Bisa dibayangkan. Tapi kalau kalian langsung mengerjakan ini pasti nanggung. Minimal ya seperti ini kita tadi ide dasarnya, kalian bisa belajar sendiri. Ada dulu. Misalnya kalau mau kerjanya sampai di kelas itu kita nanti pas udah kerjain sendiri, lupa lagi. Kalian bisa dalam Allah sama-sama Allah. Ya, tapi artinya rumus itu sebenarnya hasil dari penjelasan tadi. Ketika kamu bilang penjelasan Einstein itu tidak dipahami dengan seperti ini, semua itu jadi bisa lebih memahami gitu loh. Kalau dia ngomong pasti semakin nggak paham lagi. Coba saya. Yang tadi yang saya bilang Stovia tadi maksud. Yuk. Ya, ilmuwan. Bukan Stovia sih, apa sih? Hah? Ya. Itu apa sih? Bukan Stovia, tapi lupa saya tuh. Yang ada ilmuwan pada duduk itu loh. Coba foto.
Nah, ini loh. Bukan. Ininya tuh namanya apa sih namanya? Lupa saya. Lihat gambar lainnya tuh gimana sih? Biasanya ada. Nggak ada, ini masih ke Muhammadiyah tadi. Bukan gambarnya itu loh. Bentar. Oke, yang di rumah, gimana? Ada pertanyaan? Ini baru pengenalan kok, nah. Belum. Hah? Ini yang saya tunjukkan aja gambarnya biar kelihatan. Hah? Nomor 1 ya, pakai kontraksi panjang. Ini buka. Klik kanan. Ini tab. Ya ini lagi lah. Ini. Orang mati ya ke kuburan lah. Ya sudut pandangnya apa? Biologi, fisika kan ini kalau fisika kan alam gitu loh Masnya. Ya sebenarnya menarik sih ketika kita bicara misalnya teori kebangkitan Yesus misalnya. Waktu bangkit itu sambil, kalau kalian lihat, ini agak menyimpang sedikit ya, tentang kain kafan Turin. Ada yang pernah tahu kain kafan Turin? Turin. Turin. Kain kafan Turin, coba kalian cari. Hah? Ya, coba searching aja sendiri lah. Kain kafan Turin misalnya. Ya dilihat. Jadi idenya itu ketika kebangkitan, jadi Yesus itu apa? Yesus itu dia bangkit sambil memancarkan energi. Jadi akan di kain kafannya itu akan ada apa? Jejaknya itu loh. Udah searching belum? Hah? Serem apa sih? Oh, yang di rumah ada pertanyaan nggak? Nomor 2 bingung, Pak. Nomor 2. Oke. Pak, Yo. kecepatan cahayanya itu berapa sih, Pak? 3 kali 10⁸. Jadi nanti si 6106-nya dijadiin kecepatan cahaya dulu. Nah, jadi seperberapa C? Oh, oke, Pak. Ya, kalau tadi kan misalnya 0,8 C berarti kan ya 0,8 kali 3 kali 10⁸. Nah, ini kan berarti kalau 6 kali 10⁻6 itu berapa kali kecepatan cahaya? Kan belum 1 kali kecepatan cahaya. Jadi bisa kalian rubah dulu. Atau kalau mau agak ribet, kalian semua gunakan C-nya itu dalam apa namanya? 3 kali 10⁸. Panjang mula-mula. Ya L tetap. Jadi berapa kali, mengalami penyusuan berapa persennya misalnya. Ya. Ya kan tadi Edward tadi bilang. Berapa watt? 20% ya? Iya, Pak, 20. Ya, yang lain benar? Yang lain? Benar, Pak. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Jadi mengalami penyusutan sebesar 20%-nya. Pak, nomor 2 bahas, Pak.
Sebuah benda masanya diam 2 kg, bergerak dengan kelajuan 6 kali 10 meter per second. Tentukan besar energi relativisnya. Energi relatif kan berarti tadi masukkan aja gamma kalikan E0-nya. Ya, E0-nya kan berarti M0 kali C kuadrat, berarti M0-nya 2 C kuadrat per 1 min. Nah, ini dalam C kuadrat aja, nanti kalian bisa ngitung sendiri. Nah, lebih baik tadi ini 6 kali 10,6 itu berapa C? Ya, 6 kali 10,6. Bukan lah V-nya. V0-nya ya diam lah, keadaan diam. Jadi ini bukan, ini adalah 6 kali 10 pangkat 6. Nah, ini berapa C? Jadi kalau 1 C itu kan sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kalau 0,6 kali 10 pangkat 6 meter per second itu berapa C? Nggak mungkin 1 C kan? Pasti di bawahnya. Nah, caranya harus seperti tadi. Ya. Ini kan cuma cari totalnya saja. Totalnya saja yang dicari. Energi relatifnya aja. Eko. Kenapa? Itu teh 6 kali 10 pangkat 6. Iya. Bukan 6106, Pak. Bukan, 6 kali 10 pangkat 6 itu. Saya bingung kenapa kecil bisa. Pantes Pak, hese Pak. Ini PPT-nya yang salah. Enggak sih. Ini pakai rumusnya yang M0 C kuadrat, Pak. Ya. 1 C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti kalau 6 kali 10 pangkat 6 itu berapa C? Berarti kan 6,10 pangkat 6, 6 kali 10 pangkat dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 kan? Hah? Berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 ya? C. Ya. Atau 0,02 C. Ya. Kalau ini ganti aja menjadi V-nya itu menjadi 0,02 C. Ya udah caranya seperti tadi lah. Iya. Masnya tinggal masukkan kan? Iya. E sama dengan ini energi relativistik kan berarti energi totalnya. Ya. Kalau ditanyakan energi kinetiknya itu baru dikurangi dengan E0. Jadi ET nanti sama dengan apa? Gamma dikalikan dengan E0 kan? Ya. Ini tinggal dihitung aja loh. Benar nggak? Ya, gamma kali N0. Oke. Bisa dipahami? Ya, dihitung lah. Ya, MC kuadrat. Gamma kan berarti N0 kan MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, dalam kilo. Ini dihitung sendiri ya. Kalau yang di rumah nggak tahu pengumumannya ya, nggak dengar ya? Ya udah, gitu aja rekan-rekan. Silakan nanti dihitung. Emang ada pengumuman, Pak? Ya Pak, pengumuman apa Pak? Enggak, yang keluarnya aja. Kalau kalian nggak akan tahu. Keluarnya gimana nanti? Iya, dikuadratin.
Ya, jadi 2/100 juga berarti jadi 4/10.000. Tiga kali 10⁻8 dikuadratkan 16. Ya. Saya keluar dulu ya, biar saya mau lihat yang di rumah. Oke, rekan-rekan, Yang boleh bawahnya, Pak. meninggalkan kelas. Thank you. Dikerjakan ya. Baru yang besok kita akan lihat kecepatan tadi, ya. Begitu Ini saja. dibuletin aja, Pak, angkanya, Pak. Kenapa? Dibuletin aja angkanya. Boleh. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan kelas. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tunggu dulu. Terima kasih, Pak.